Hormati Bapak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Asuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Bapak dan Ibu Pimpinan Asosiasi Industri Dana Pensiun, Bapak dan Ibu Pimpinan Perusahaan-Perusahaan Dana Pensiun, perwakilan dari kementerian, lembaga, dan lembaga internasional yang hadir, Bapak dan Ibu narasumber, Bapak dan Ibu perwakilan dari media, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028. Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholders terkait dan merupakan roadmap yang ke-9 yang telah diluncurkan oleh OJK pada periode Dewan Komisioner saat ini. Di tengah perekonomian dunia yang cenderung mengalami stagnasi dan ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan perang dagang yang meningkat, maka seiring juga dengan transisi pemerintahan di Indonesia, kita melihat bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan positif dan menggembirakan. Dan tentu saja hal itu kita pakai sebagai momentum untuk mendorong seluruh sektor di bidang jasa keuangan, termasuk yang penting adalah pada sektor dana pensiun di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depan. Industri ini mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,74% pada April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 432,7 triliun. Selanjutnya juga BPS pada Februari 2024 menyampaikan bahwa proporsi tenaga kerja Indonesia, baik formal dan informal, sebesar 142,18 juta orang dengan total 58 juta pekerja formal dan 84 juta merupakan pekerja informal. Melalui arah kebijakan, pengembangan, dan penguatan dana pensiun ini, diharapkan industri dana pensiun akan menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, dan memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 18 sampai 20 November 2024 yang akan datang, OJK akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Annual General Meeting the International Organization of Pension Supervisors, IOPS, serta OECD Global Forum on Private Pension. Dan saya berharap industri dana pensiun di Indonesia dapat berpartisipasi untuk belajar best practices dan pengalaman dari negara lain, tapi juga sebaliknya Indonesia dapat membagikan pengalamannya kepada peserta dari negara-negara lainnya. Peta jalan ini adalah komitmen bersama kita untuk menciptakan sistem pensiun nasional yang lebih baik. Saya berharap dan percaya seluruh pemangku kepentingan yang terkait akan memberikan dukungan terbaiknya, sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan tepat, baik, dan berkontribusi mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Jika melihat sistem pensiun di Indonesia, saat ini Indonesia memiliki dua pilar utama, yaitu dana pensiun wajib dan dana pensiun sukarela. Pilar pertama terdiri dari program terkait jaminan hari tua dan jaminan pensiun baik untuk pekerja di private sectors
ASN, serta anggota TNI Polri, di mana untuk pilar pertama akan dikuatkan berdasarkan Undang-Undang P2SK dengan adanya program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Pilar kedua adalah program pensiun sukarela yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Dana Pensiun. Bapak Ibu hadirin sekalian, secara statistik OJK melakukan perubahan sudut pandang di mana sebelumnya dana pensiun wajib dimasukkan ke dalam kelompok perasuransian, yaitu asuransi sosial. Namun sejak Januari 2024, statistik tersebut diperbaharui sehingga masuk ke dalam kelompok dana pensiun. Hal tersebut bertujuan memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi ekosistem pensiun di Indonesia saat ini. Secara agregat, total aset dana pensiun per akhir Mei 2024 sudah mencapai 1.439,71 triliun rupiah atau tumbuh 8,36% year on year, atau jika melihat compound annual growth rate pada periode 2020 sampai 2023 mencapai 9,95%. Jumlah penyelenggara program pensiun berjumlah 222 dengan 3 penyelenggara program pensiun wajib dan 3 penyelenggara program pensiun sukarela yang mengcover 28,29 juta peserta dari seluruh program tersebut. Secara replacement ratio dari hasil analisis dan kajian yang dilakukan, estimasi baru sekitar 15-20% dari take home pay, walaupun jika dibandingkan dengan basic income-nya sudah sekitar 60-65%. Ibu, Bapak, serta hadirin yang kami hormati, OJK melihat saat ini masih terdapat beberapa isu struktural yang menjadi tantangan bagi industri dana pensiun untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dari perspektif demand, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat literasi dan tingkat inklusi dana pensiun yang masih tergolong rendah. Apabila dikaitkan dengan struktur ketenagakerjaan Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja dari sektor informal, terdapat tantangan berupa akses dan spesifikasi program pensiun yang belum sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik pekerja pada sektor informal. Dari perspektif supply, industri dana pensiun dihadapkan pada isu pada penyelenggaraan program pensiun itu sendiri, antara lain dari sisi infrastruktur dan kapabilitas dalam mengelola investasi, serta kemampuan pemenuhan pendanaan dana pensiun oleh pemberi kerja, khususnya pada program pensiun manfaat pasti. Selain itu, terdapat pula hal mendasar yang menjadi isu, yaitu terkait rendahnya replacement ratio. Umumnya penghasilan dasar pensiun PHDP hanya menggunakan unsur basic income, sehingga replacement ratio pun menjadi sangat kecil di kisaran 15-20% dari take home pay. Sedangkan rekomendasi International Labour Organization diharapkan sebesar 40%. Selain itu, penilaian dari pihak eksternal seperti Global Pension Index 2023 yang diterbitkan oleh Mercer dan CFA Institute menilai bahwa sistem pensiun di Indonesia masih butuh pengembangan dan penguatan agar tetap sustain. Dari 47 negara yang dinilai, Indonesia memiliki nilai indeks sebesar 51,8 yang dikategorikan dalam kelompok C. Beberapa usulan untuk peningkatan antara lain memperluas cakupan kepesertaan, keberlanjutan penguatan pengaturan, serta
peningkatan transparansi kepada peserta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, secara global setidaknya terdapat 3 isu pengembangan dana pensiun yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Pertama adalah mengenai digitalisasi di sektor dana pensiun. Beberapa penelitian baik dari OECD maupun IOPS menunjukkan adanya pengembangan yang cukup masif terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan individual pension dashboards. Sebagai contoh, pada akhir Juni lalu, Hong Kong melalui Mandatory Provident Fund Scheme Authority MFFA meluncurkan platform yang disebut IMPF yang mengintegrasikan fungsi pengelolaan dana, pembayaran iuran, dan pemantauan oleh peserta. Kedua adalah mengenai program pensiun di sektor informal. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa masih adanya tantangan struktural terhadap isu ini di Indonesia. Bahkan di global, isu ini mendapatkan perhatian khusus dan menjadi salah satu topik dalam OECD Global Forum di Zimbabwe pada akhir tahun 2023 yang lalu. Ketiga adalah pergeseran tren program pensiun manfaat pasti, defined benefit, menjadi program pensiun iuran pasti, defined contribution. Pada forum terbaru di bulan Juni kemarin, IOPS menyampaikan bahwa akan dilakukan revisi atas IOPS Principles yang menjadi acuan OJK dalam melakukan proses pengawasan. Terdapat 3 usulan prinsipal baru, yaitu implementing the pension regulation, monitoring and adaptability, dan assessment and implementation process. Selain itu, terdapat 2 penyesuaian terhadap IOPS Principle yang sudah ada, yaitu objective and responsibilities dan transparency and communication. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memperhatikan berbagai kondisi dan tantangan yang ada, OJK secara konsisten menerapkan kebijakan strategis di industri dana pensiun dengan melakukan upaya secara simultan antara lain penyelesaian current issues dan di saat bersamaan membangun industri dana pensiun ke depan. Penyusunan peta jalan roadmap ini merupakan salah satu upaya untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di industri dana pensiun yang selaras dengan tujuan pemerintah dalam mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan di Indonesia melalui penerbitan Undang-Undang P2SK. Ide penyusunan roadmap ini sudah dimulai sejak tahun 2023 yang semula hanya berupa program strategis karena industri dana pensiun sempat dinilai menjadi sunset industry. Dalam 3 fase dengan sinergi antara dana pensiun wajib dan dana pensiun sukarela. Fase pertama adalah fase penguatan fondasi pada periode 2024-2025 yang fokus pada penguatan sumber daya manusia, perluasan akses melalui pemanfaatan teknologi, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana pensiun yang baik. Fase kedua adalah fase konsolidasi dan menciptakan momentum pada periode 2026-2027 yang fokus pada konsolidasi penyelenggaraan program pensiun sukarela, penerapan investasi berdasarkan profil risiko peserta, serta pembangunan sistem terintegrasi mengenai kepesertaan pensiun nasional. Fase terakhir yaitu end state di tahun 2028 adalah fase penyesuaian dan pertumbuhan, di mana harapannya telah terbentuk ekosistem dana pensiun nasional yang lebih baik
dengan adanya peningkatan replacement ratio, peningkatan kepesertaan sektor informal, serta tercapainya target densitas dana pensiun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan ide pemikiran yang sangat berharga dalam penyusunan peta jalan pengembangan dan penguatan dana pensiun Indonesia 2024-2028. Peta jalan pengembangan ini bukan hanya sekedar dokumen, tetapi merupakan komitmen kita bersama dari seluruh stakeholder yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pensiun Indonesia yang lebih baik lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan ridho-Nya di setiap langkah yang kita lakukan dalam mewujudkan sektor dana pensiun yang kuat, stabil, terpercaya, serta dapat menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat seiring memasuki usia pensiun. Keberhasilan dari peta jalan ini merupakan keberhasilan dari kita bersama dan hanya dapat terwujud dengan komitmen dari kita bersama, stronger together.